Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara instalasi dan konfigurasi DHCP, DNS, FTP, dan web server. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahrina Nurul Mawada, absen 32. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk yang pertama ada DHCP server. Bagi yang belum tahu, DHCP server merupakan server yang bertugas untuk memberikan alamat IP kepada klien secara otomatis. Berikut langkah-langkah konfigurasi DHCP server. Yang pertama, gunakan perintah sudo apt update sebelum menginstal. Lalu sudo apt install iscdhcp server untuk menginstal. Selanjutnya, sebelum konfigurasi DHCP, konfigurasi netplan dengan perintah sudo vim etc netplan 50 cloud init yum. Lalu di-apply dengan perintah netplan apply. Oke, kita cek hasil konfigurasi pada perintah ini. Berikut hasil konfigurasi pada perintah sudo vim etc netplan 50 cloud init yum. Bisa dilihat seperti ini. Jangan lupa di-apply dengan perintah netplan apply. Oke, kita lanjut. Mulai konfigurasi DHCP dengan ubah konfigurasi di sudo vim etc dhcp dhcp-conf, lalu di sudo vim etc default iscdhcp server. Kita lihat hasil konfigurasi pada dua perintah tersebut. Ini yang pertama sudo vim etc dhcp-conf. Nah, pada bagian ini jika belum dikonfig, nanti mungkin akan pagar-pagar ya. Nanti kalian bisa isi bagian ini, range-nya bebas, ini dari 2 sampai 12. Ini isi ID, lalu option domain name bisa Ubuntu atau yang lainnya. Ini lanjut. Lalu perintah berikutnya sudo vim etc default iscdhcp server. Pada interface versi 4 kita isi dengan npost 8 seperti ini. Oke, lanjut. Restart dengan perintah sudo systemctl restart iscdhcp server. Testing hasil konfigurasi di Windows XP dengan perintah ipconfig. Kita bisa cek di sini dulu. Nah, ini udah masuk pada npost 8 IP yang kita masukkan. Kita bisa cek juga di sini. ipconfig seperti yang sudah di atas. Nah, ini sudah masuk ya. Hal ini menandakan konfigurasi DHCP berhasil. Oke, selanjutnya kita lanjut yang kedua, ada DNS server. Domain name server atau DNS adalah server yang bertugas mengubah nama domain menjadi alamat IP yang sesuai ataupun sebaliknya untuk mempermudah saat mengakses situs web. Berikut langkah-langkah konfigurasi DNS. Yang pertama, gunakan perintah sudo apt update sebelum menginstal, lalu sudo apt install untuk menginstal. Kedua, masuk ke etcbin dengan perintah cd etcbin, copy file dengan perintah cb named-conf local alt, lalu konfigurasi di sudo vim named-conf local. Mari kita lihat hasil konfigurasi pada perintah ini.
Kita masuk dulu ke etc bin, lalu kita lihat di sudo vim name conf local. Berikut hasil konfigurasi pada perintah tadi ya. Di sini diisi seperti ini: zone, domain. Ini DB yang akan digunakan nantinya. Di sini IP-nya 3 dari belakang, tapi yang paling akhir kita hapus. Kita mulai dari 32168 jadi 192. Ini DB lalu diisi dengan IP seperti yang di atas. Oke. Kita lanjut. Lalu copy DB lokal dan DB 127 dengan perintah cp DB lokal ke db-syahrina-nm.co.id, atau ini saya menggunakan seperti domain, dan cp db127 dan db ini IP-nya. Oke, lanjut. Konfigurasi di sudo vim db-syahrina-nm.co.id dan sudo vim db32168192. Kita cek hasil konfigurasi pada dua perintah tersebut. Berikut hasil konfigurasi pada DB lalu diisi dengan domain. Yang diganti ada bagian sini, di sini juga di Syahrina ini, lalu ke bawah di sini diganti juga, diketik sama seperti dengan ini ya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu sudo vim db32168192 atau IP yang kalian gunakan, diisi seperti ini. Sama seperti tadi, hampir sama. Di sini diganti, di sini juga. Lalu di sini diganti seperti ini. Ini NSFP, ini FTP. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya, konfigurasi di resolve dengan perintah sudo vim resolve conf. Pada konfigurasi ini sering dikonfig ulang jika DNS belum bisa. Jadi karena sering hapus sendiri, jadi harus sering-sering dikonfig ulang. Hanya bagian ini. Lalu restart bin 9 dengan perintah sudo system out restart bin 9. Oke, kita lihat dulu hasil dari ini. Sudo vim etc resolve. Nah, pada bagian name server ini kita ganti dengan IP yang kita gunakan. Lalu yang kedua kita kasih pagar. Nah, ini juga boleh dikasih pagar. Kadang di sini tuh ada pakainya titik, tapi saya pernah coba dengan cara yang agar permanen, tidak terubah-ubah, tapi yang terubah hanya bagian ini. Di sini seharusnya titik, tapi saat saya mencoba cara itu, di sini terubah nama domain saya. Oke, kita save. Lalu kita restart. Oke, lanjut. Oke, kita akan lanjut pada bagian setelah di restart. Kita cek hasil dengan perintah nslookup syahrina-nm.co.id dan ping di binance xp dengan perintah
di syahrina.nm.co.id. Kita coba ns.syahrina.nm.co.id. Nah, hasil DNS sudah muncul pada server, address name dan address sudah terisi sesuai. Mari kita cek di Windows XP-nya. Cek ke syahrina.nm.co.id. Oke, sudah bisa, berarti DNS kita tandanya sudah berhasil. Kita lanjut. Yang ketiga ada FTP server. File Transfer Protocol atau FTP adalah server yang digunakan untuk mengunggah atau upload, mengunduh atau download, serta mentransfer file dari server ke komputer lain atau sebaliknya. Berikut langkah-langkah konfigurasi FTP server. Yang pertama, gunakan perintah sudo apt update sebelum menginstal, lalu sudo apt install fsftpd untuk menginstal vsftpd ya maksudnya. Lalu selanjutnya konfigurasi vsftpd di sudo vim etc vsftpd conf ubah beberapa script berikut. Ini harus ada beberapa script yang diubah. Yang pertama ada listen, kita isi yes. Oke, kita langsung, ini ada banyak ya, jadi kita langsung cek aja di hasil konfigurasinya. Kita keluar dulu, lalu kita sudo vim etc vsftpd conf. Nah, kita lihat dari bagian yang paling atas. Ini listen yes, listen IPv6 no, anonymous enable no, local enable yes, read enable yes, local you must diisi 022. Lalu di message enable yes, use local time yes, expert log enable yes, connect from port itu yes, lalu through local user yes. Nah, untuk allow readable through ini adalah tambahan ya, nanti kalian ini diketik sendiri di bagian di bawah bagian through local user, ketikkan seperti ini, allow readable through user yes. Terus kita lanjut secure through, ini dari ini paling paketannya ini juga ini. Oke, lanjut, ini udah yang paling terakhir. Oke, kita lanjut. Ini kan tadi sampai sini, lalu tambahkan perintah. Nah, ini yang tadi di bawah virtual user. Nah, ini kita langsung mengecek hasil konfigurasi dengan cara berikut. Oke, dengan cara ini bisa juga dicek melalui server dengan perintah lsminl, tapi kita coba mengeceknya dulu itu di Windows XP dengan cara kalian buka start, lalu ke my computer, kita searching FTP. Nah, ini ya, menggunakan dom FTP, lalu domain kalian, lalu diisi di sini student, passwordnya student, lalu di login. Nah, ini udah ada tes, kita coba buat folder. Buat ya syahrina.nm. Nah, foldernya sudah jadi, berarti FTP ini sudah berhasil.
Kita coba melalui server dengan perintah lsinl. Nah, ini udah ada Sherina nm test wp-config php sesuai dengan yang ada tadi di Windows XP nya. FTP sudah berhasil. Kita lanjut. Yang terakhir adalah web server. Web server adalah server yang bertugas menerima permintaan dari klien melalui protokol HTTP atau HTTPS. Berikut langkah-langkah konfigurasi pada web server. Yang pertama, gunakan perintah sudo apt update sebelum menginstal, lalu sudo apt install apache 2 untuk menginstal package, lalu cek status apache dengan perintah sudo systemctl status apache 2. Atau cek di browser dengan memasukkan IP npost 3. IP slice ya, IP slice npost 3. Dengan memasukkan IP npost 3 maksudnya kalian ketikkan IP dari npost 3 nya. Cek dulu npost 3 431 kita cek 92.168.43.1. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya menginstal PHP dengan perintah sudo apt install PHP dan install lib apache dengan perintah sudo apt install PHP lib apache 2 mood php mysql. Cek di browser dengan perintah IP npost 3 info php. Ini kita tambahkan info php. Nah, ini berarti tandanya settingnya sudah aktif. Kita lanjut. Selanjutnya install MySQL, sudo apt install MySQL server, lalu instalasi keamanan MySQL dengan perintah MySQL secure installation. Nanti kalian tinggal ikutin aja untuk no.js nya. Itu kalau nggak salah double N terus sisanya yes, kalau nggak salah. Jangan lupa restart dengan perintah sudo systemctl restart MySQL service. Selanjutnya buka perintah sudo MySQL menu root, lalu edit user dengan perintah alter user root localhost identified by new password diisi. Diisi password yang akan digunakan, lalu berikan hak akses penuh dengan perintah grant all privilege on name database. Nanti kalian diisi nama database-nya localhost yang ini. Yang terakhir perintah flush privilege. Selanjutnya install PHP myadmin dengan perintah sudo apt install PHP myadmin jika sudah buka browser dan ketikkan IP npost 3 PHP myadmin. Kita coba di sini. Kita ketikkan PHP myadmin. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul. Lalu login ke akun yang sudah dibuat, lalu create database. Coba login dengan lalu masukkan password. Nah, lalu kita ke database. Di sini kalian bisa masukkan nama database-nya. Ini saya sudah buat yang ini, db Sherina nm. Dan nanti kalian tinggal klik di sini. Oke, lanjut. Step terakhir install WordPress dengan perintah sudo apt install WordPress. Lalu copy file dengan perintah cpminr user share WordPress ke for www.html, lalu nama domain atau bebas sih, channel untuk gitu.
Ya, lanjut ke copy file wp-config sampel php dengan perintah cp for wp-html dan di wp-config sampel php ke for wp-html wp-config php. Konfigurasi wp-config lalu ubah hak akses dan owner folder dengan perintah chmod -f id dan chown -data. Ya, dengan perintah ini kita lihat hasil konfigurasi di sini. Oke, kita akan mengecek hasil konfigurasi di wp-config, tapi sebelum itu kita masuk dulu id. Lalu kita ketikkan sudo vim wp config. Nah, ini dia. Untuk db name ini diisi dengan nama database yang sudah dibuat di phpMyAdmin, db user sesuai dengan nama user kalian, lalu passwordnya diisi password kalian. Jika sudah, boleh langsung di save. Nah, lanjut. Setelah diubah aksesnya, masuk ke browser dan ketik IP endpost 3 domain web.admin install php. Ini untuk menginstal website-nya, lalu isi data diminta. Oke, kita coba ketikkan di sini. Lalu 192.168.43.153 nama domain. Nah, seperti ini, kita ready wp-admin install php. Dan kita login dengan yang udah dibuat tadi. Oh, kalian bisa buat dulu, ini saya udah punya, jadi saya tinggal login. Nanti saya coba tampilkan jika belum buat akunnya, akun WordPress. Nanti jika di search itu muncul apa, nanti akan coba saya tampilkan kalau masih ada fotonya ya. Ini tinggal login aja. Kalau udah buat login, nah jika sudah seperti ini, sudah berhasil, lalu kita lanjut untuk meta berikutnya. Hasil akhir, cek di browser dengan perintah IP endpost 3 domain dan di Windows SVC dengan perintah http/domain. Oke. Kita cek 192.168.43.53/syahrinanm.co.id. Nah, ini dia sudah muncul seperti ini hasil dari webnya. Coba cek di Windows XP. Cek dengan perintah http/nama domain kalian. Kita tambahkan nah, ini 2 kali ya nama domainnya. Ini baru muncul, web juga sudah selesai. Oke, yuk
Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kurang jelas dan tidak terlalu banyak penjelasan juga, terutama untuk bagian web. Jadi mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.